Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasi maskulin. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share, and no skip iklan. Dan tetap berikhtiarnya kepada Tuhan masing-masing. Oke? Jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Jadikan tarotku ini sebagai payung sebelum hujan kalian, termasuk aku. Jadi kita bisa berbuat sesuatunya lebih dipikirkan dulu apakah itu baik atau tidak. Oke? So kita langsung baca doa menurut kepercayaan masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dengan situasi maskulin. Ya, di sini aku sudah dapatkan ada the Sun and the Hangman dan juga Two of Wands. Yang mana situasinya ini penuh dengan ketidakpastian ya. Kalau aku lihat dari energinya. Dan masa depannya ini masih menggantung kalau aku lihat dari energinya. Hal-hal positif juga belum bisa dia lepaskan sepenuhnya karena masih ada dua pilihan dalam hidupnya. Masih ada keinginan untuk union dengan kamu, ada situasinya ini dia sedang menggantung. Kebahagiaan dia pun tidak ada kepastian ya kalau aku lihat. Karena The Sun dan The Hangman ini jadi sesuatu kebebasan dia ini, dia terperangkap sendiri dalam dua pilihan sehingga kebebasannya ini tidak seperti dulu ya, tidak bisa dilepaskan. Jadi bebasnya itu nggak lepas kayak dulu gitu ya, selama dengan kamu gitu ya. Dan kalau aku rasakan energinya dari kartu yang aku dapat, dia memang sedang bingung antara mau kembali dengan kamu atau tidak. Karena saat ini situasinya dia kalau dibilang bahagia, nggak 100% bahagia ya. Karena dia masih ada keinginan untuk kembali ke kamu sih. Ya, karena dia merasa situasi dia saat ini, kebahagiaannya ini tidak sejalan seperti dulu. Ya, tidak seperti dulu. Dan situasinya dia itu bingung antara memilih ya kembali dengan kamu union atau tidak. Like I said, the Justice, the Death. See, Ace of Swords and the Three of Pentacles. So energi dia ini sebenarnya dalam pembayaran karma ya, makanya dia bingung. Kehidupannya tidak ada kepastian, tidak ada kesuksesan yang dia raih. Karena apapun yang dia rencanakan, apapun yang dia bangun, dia ingin bangkit itu ending lagi. Mau kembali sama kamu tuh ending lagi. Kenapa? Karena dia orangnya selalu fokus ya tentang suatu komitmen, tapi yang bisa dia atur, yang bisa dia bagikan, yang bisa dia stabilkan dengan orang lain, karena dia tidak mau kesendirian ketika jauh dari kamu. Ya, itu yang difikirkan. Jadi situasinya dia ini lagi banyak ketidakpastian dalam hidup, terutama karmanya. Ada tujuan ingin kembali ke kamu ada, tapi selalu hadirkan orang ketiga. Ini yang aku lihat. Ya, selalu hadirkan orang ketiga sehingga tujuan hidup dia ya hanya untuk kestabilan hidup aja. Tidak ada untuk komitmen yang benar-benar gitu ya. Situasi maskulin. The Chariot, the King of Cups, the Seven of Swords,
Page of Pentacles and the Eight of Pentacles. Eight of Wands. The King of Pentacles. Yeah. And the bottom of the deck, the Devil. Six of Cups. And the Knight of Cups. Dan juga ada Six of Swords and the Temperance in reverse. So guys, dia mengalami satu kegagalan ya, tentang healing, tentang kedamaian hidupnya dia. Dan kalau aku lihat dia menjadi tidak seimbang ya dalam suatu karir ataupun satu keputusan hidupnya dia. Dan dia menjadi orang yang tidak mempunyai pandangan hidup yang baik. Malah dia menjadi orang yang antagonis, bahkan ya bisa mengumbar dirinya karena mengalami kegagalan. Dan dia termasuk gagal move on ya. Cara dia gagal move on-nya adalah dia tutupi rasa sakit hatinya dia. Wow. Ya, dia merasa tersakiti ketika kamu sudah mengeblok spiritual kamu. So, dia merasa kedamaiannya dia juga banyak kegagalan. Six of Swords in the reverse ini seseorang yang banyak sekali masalah terjadi, dan ini adalah progres dalam pembayaran karma. Tanpa dia sadari, langkah dia akan menuju kamu. Saat ini memang dia bertujuan mencari kestabilan terus ya dengan orang lain, karena dia ingin ada suatu keseimbangan dalam hidup. Tapi dia cemburu juga ketika dia mengetahui atau memikirkan kamu ada orang lain yang lebih serius ke kamu. Di sini dia coba untuk datang, tapi ya itu dia, sifatnya masih dengan penuh kecemburuan, penuh dengan negatif ya kalau aku lihat. Dan ini juga ada efek dari ilmu hitam, pelet. Dia masih ingin menaruh ke kamu karena dia merasa sakit hati ketika kamu ngeblok spiritualnya dia. Di sini ada the Chariots and the King of Cups and the Seven of Swords. Ini jelas banget, ini orang penuh dengan manipulasi, pemikirannya selalu memakai topeng, bahkan juga memanfaatkan tentang fisiknya dia, ataupun kegantengannya dia, kegagahannya dia, atau kecantikannya dia ya, keseksiannya dia, fisik. Dia merasa percaya diri dengan cara dia memberikan cinta ya dengan seksual. Dia memakai topeng dalam pemikirannya dia, dan dia dalam diamnya dia ini dia banyak sekali rencana ya untuk memanfaatkan keadaan. Di sini aku lihat ada the Page of Pentacles, the Eight of Pentacles, dan juga the Eight of Wands, dan juga the King of Pentacles. Seperti yang aku bilang, dia saat ini situasinya itu masih mencari orang ketiga. Dengan orang barunya ini pun dia tetap menjalani saat ini ya, tapi dia tetap mencari yang terbaik, lebih terbaik, lebih terbaik lagi dari orang baru. Tapi ujungnya nanti dia kembali kepada kamu, feminin ya, karena dia melihat banyak sekali kegagalan yang akan dia raih ya. Dan walaupun dia berganti-ganti dengan orang baru, terlihat bahagia di awal, tapi di akhir cerita dia tetap kehilangan kamu. Dia coba untuk bisa melangkah dengan positif, mengambil kebebasannya dia ya, dengan percaya dirinya dia merasa menang, sudah meraih kebebasan setelah pisah dari kamu, setelah ending dengan kamu, dia sukseskan ya tentang keinginannya dia. Tapi ini malah membuat pikiran dia menggantung tentang kamu, dan dia belum bisa melepaskan semuanya, belum bisa. Dia masih memikirkan gimana caranya untuk bisa kembali communication dengan kamu, gimana caranya bisa kembali reconciliation, rujuk ya dengan kamu. Dia pikirkan hal itu karena dia tahu spiritualnya dia, telepatinya dia ini menggantung. Jadi tidak ada kesuksesan yang dia raih, apapun yang dia pikirkan itu tidak ada ujungnya. Jadi misalnya gini, dia ingin sukses tapi hanya berpikir, tidak ada gerak ya.
Kenapa? Karena dia memanipulasi perasaan dia sendiri, dan dia selalu mempunyai dua pilihan dalam hidupnya, sehingga apapun yang sudah dia raih itu pasti selalu gagal. Kenapa? Karena selalu mempunyai dua pilihan, tidak ada keyakinan dalam hatinya, dalam pikirannya untuk satu hubungan, yaitu komitmen dengan satu orang. Dan aku lihat dia masih stalking kamu ya dari kejauhan. Bisa saja dia memakai akun palsu, atau dia memakai dua akun, ataupun dia coba untuk memanipulasi jarak jauhnya kalian. Tapi dia masih stalking kamu kok. Aku lihat masih banget ya, masih ada keinginan untuk kembali. Dia merasa ya harus bisa meraih lagi hubungan partnershipnya sama kamu gitu ya, terutama yang long distance. Tapi ya sifatnya itu masih dengan sifat kemunafikannya, sifat buruknya ya, kalau aku lihat di sini energinya, karena dia masih belum bisa melepaskan kamu sepenuhnya. Dan aku lihat dia dengan orang baru pun ini banyak sekali pengkhianatan ya, walaupun dia bangkit nih, coba untuk memulai kehidupan dari nol lagi ya dengan orang baru, tapi ya banyak sekali karma yang harus dia jalani, dan ini membuat dia harus belajar tentang karmanya dia sendiri dari orang baru ini, karena orang baru ini memberikan pelajaran tentang kehidupan dalam hidup dia. Apapun yang dia kerjakan, Eight of Pentacles and the Death, apapun yang dia kerjakan ini selalu gagal ya. Dan sebagian dari maskulin ini ada yang dipecat ya, tentang ending pekerjaannya, atau healingnya ini hampa. Jadi apapun yang dikerjakan ini selalu hampa dan tidak ada suatu kebahagiaan yang dia raih ya, karena ending. Makanya nanti situasinya maskulin ini fokus lagi komunikasi, dia fokuskan untuk stalking, mencari pengganti yang lain, dan situasinya dia mencari kestabilan lagi. Cara move on dia adalah bisa kembali dengan kamu juga dengan orang lain, karena dia nggak bisa kesendirian ya. Aku lihat di sini banyak hal yang dia inginkan, karena dia merasa berkuasa, dan dia sangat seseorang yang merasa sukses, stabil ya di sini, dan dia merasa dia pekerja keras, dia mampu memiliki segala yang dia inginkan, tapi semuanya sia-sia ya apapun yang dia kerjakan. So kita akan lihat dia dendam banget ya, ambisi banget untuk kembali ke kamu feminin ya, situasi maskulin. Jadi apapun yang dia lakukan, kebahagiaannya dia ini menggantung ya. Dia coba untuk melepaskan kamu, tapi tidak bisa. Tapi dia dengan cara arogannya, yaitu dengan diam. Dia tidak mau terlihat lemah. Dia sifatnya masih kayak anak kecil, dan dia belum bisa melepaskan permainan dia, yaitu tentang kebebasan dalam perjalanan hidup dia. Di sini aku lihat dia masih menggantung ya tentang kebebasannya dia dalam hidupnya dia. Dan aku lihat dia coba untuk bisa melangkah lagi dengan spiritualnya, dia lakukan lagi dengan berbagai cara agar bisa sukses lagi. Tapi ya langkah optimisnya dia itu diawali dengan permainan, tidak ada keseriusan. The Fool, permainan hanya untuk kebebasan, tidak untuk komitmen yang sesungguhnya, sehingga apapun yang dikerjakan selalu ending, selalu hampa. Dan ini membuat dia dengan orang lain ini selalu ada dua pilihan ya, dua pilihan, dan dia selalu memantau kamu dari kejauhan. Dia tidak mau terkalahkan ya dengan cara move on kamu. Dia coba untuk melihat, walaupun dengan akun palsu atau dengan orang lain ya, untuk memantau kamu, akun orang lain di sini bisa karena dia ingin kembali sama kamu.
Dan dia coba untuk memakai spiritual juga ya, telepati, karena dia tahu ya dengan kamu itu penuh dengan kebahagiaan. Dan saat ini memang dia dengan orang baru ini coba memulai bangkit lagi, dan dia pun belajar tentang pembayaran karmanya dia. Tapi memang dia harus banyak belajar sabar, harus bisa planningkan lagi masa depannya dia mau bangkitnya seperti apa dan dengan siapa, suksesnya maunya bagaimana, ya dia harus belajar. Dia ingin memulai kembali sama kamu. Dia belajar dengan orang baru ini tentang arti cinta. Dan dia merasa ya, gue harus bisa kembali lagi kepada feminin, mulai dari nol lagi. Ya, karena aku lihat apapun yang dia kerjakan, yang dia ukir, ini ending. Dan ini membuat dia merasa hampa hidupnya, walaupun dia dengan orang baru saat ini. Karena dia melihat kamu sudah bisa sukses dengan kehidupan kamu sendiri. Kamu sudah bisa belajar menata hidup kamu lagi untuk masa depan kamu sendiri. Ini membuat dia membohongi dirinya dia sendiri. The King of Sword in the reverse. Jadi dia controlling ya, dia juga diktator. Bahkan dia juga lemah ya tentang healing, karena dia nggak bisa belajar sabar. Sehingga dia coba untuk stalking kamu atau memakai akun palsu, melihat cara kamu healing, melihat cara kamu move on ya di sini. Makanya dia coba untuk fokuskan mencari jalan pintas, bisa dengan orang lain ya, orang baru, atau dengan pekerjaan aku lihat sini, tapi selalu menghadirkan orang ketiga, kepuasan ya. Dan dia selalu mencari kepuasan dalam dirinya. Tujuan hidup dia adalah kebebasan. Kalau dia nggak puas akan kebebasan dia akan terus mencari yang bisa membuat dia puas dalam kebebasan. Makanya dia selalu ingin menguasai suatu hubungan. Ketika kembali dengan kamu pun dia nekat ya, tapi dia selalu hadirkan orang ketiga nantinya ketika dia sudah sukses kembali dalam keuangannya dia. Selalu mencari kesempatan dalam kesempitan, sehingga dia orangnya gerasa gerusu. Kalau aku bilang, tidak bisa belajar sabar, tidak bisa belajar komitmen, dan selalu mementingkan kestabilan dalam hidupnya dia sendiri. Ini yang membuat dia ya sulit untuk sukses, karena tidak bisa komitmen dengan apa yang sudah dia ambil keputusan ya. Di sini pembayaran karma pun dia tidak sanggup membayar sendiri, apalagi dia melihat kamu sudah bisa bangkit dan belajar mencintai diri kamu sendiri. Ini membuat dia marah, dendam, kesal sama kamu ya. Dia ada rasa takut yang sangat kuat. Dia bermimpi kamu dilamar orang atau kamu disukai seseorang yang lebih sempurna dibanding dia. Dan juga dia stres cara dia memberikan cinta pada orang lain karena dengan janji-janji palsunya ya di sini. So situasi maskulin ini sungguh tidak mengenakan sebenarnya, tapi dia coba untuk kuat ya. Tapi ya dengan sikap arogannya itulah yang membuat dia kalah dalam healing ya, karena dia merasa dia mampu, dia merasa dia sukses dengan apa yang dia kerjakan saat ini. Masculine. Bride in the cage. So kayak kemarin ya, dia masih terperangkap, terpenjara dalam kehidupan dia dengan orang ketiganya, dengan siapapun dia jalan ini. Setelah putus dari kamu ya, ending dari kamu, seperti di penjara, seperti diatur, dikontrolling. Makanya dia menjadi orang yang arogan, bahkan juga brutal. Sacrifice ya, dia selalu coba untuk bisa melawan ya, mempertahankan. Tapi di sini dia juga egois ya dalam sifat arogannya dia, parasit, karena dia tahu sebenarnya biang keladi dalam racunnya adalah dia. Dia tahu akan hal itu, tapi dia masih pertahankan sifat ketergantungan dia, sifat buruknya dia ya.
dia masih pertahankan karena kesombongannya dia tidak mau terkalahkan, ya. So aku harap ini bisa resonate untuk kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan, and check it out you guys.